Ada seseorang, kalau belum pernah dengar namanya, perlu diketahui namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini sebagian besar ulama mengatakan kalau ada manusia yang paling rugi di dunia, orang ini. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Seseorang yang pernah bersahabat dengan Nabi SAW di Mekah. Sahabatnya Nabi. Tapi dia juga bersahabat, dia tokoh Quraisy ya. Dia juga bersahabat dengan Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal. Di Mekah dulu itu ada satu komplek perumahan. Di zaman Nabi SAW itu komplek para pejabatnya Mekah. Tokoh-tokoh masyarakatnya. Nabi SAW tinggal di situ karena rumah yang paling besar itu rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau pengusaha Mekah kan. Nabi menikah maka Nabi tinggal di situ. Di situ tetangganya Nabi itu semua Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan. Termasuk Uqbah bin Abi Mu'aid ini. Maka Nabi SAW pernah diundang oleh Uqbah bin Abi Mu'aid untuk makan siang. Nabi SAW datang. Setelah beliau jadi Nabi gitu. Sebelum makan, Nabi SAW bilang, wahai Uqbah. Waktu dia bilang, silakan makan, hai Muhammad. Kata Nabi SAW, wahai Uqbah, saya berharap kebaikan untukmu. Saya akan makan makananmu ini kalau kau syahadat. Kau masuk Islam. Maka dia bilang, sudahlah Muhammad, ini undangan makan. Kata Nabi SAW, itu permintaan seorang sahabat pada sahabatnya. Saya ingin kebaikan untukmu. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid syahadat. Syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammad Rasulullah. Maka Nabi SAW senang, ini tokoh Mekah. Makanlah Nabi SAW sama dia. Rupanya Uqbah ini punya persahabatan sama Umayyah bin Khalaf. Ini Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini teman-teman perlu tahu, inilah satu-satunya orang yang Nabi bunuh. Nabi itu tidak pernah bunuh orang. Itu pun bukan bunuh secara langsung ya. Kalau pernah dengar sabda Nabi SAW, sungguh murka Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Satu-satunya yang terbunuh di tangan Nabi itu ini. Namanya Ubay bin Khalaf. Dia dulu di Mekah, saya sedikit tambahkan kisah ini dulu. Ubay bin Khalaf ini di Mekah selalu lihatkan kudanya pada Nabi. Lalu dia bilang, hai Muhammad, satu waktu nanti saya akan bunuh kau dengan kuda ini. Maka kata Nabi SAW, insya Allah saya akan membunuhmu nanti. Sudah selesai di Mekah itu. Pas terjadi perang Uhud, di perang Uhud, Ubay bin Khalaf ikut. Dan waktu muslimin terpukul mundur ke gunung Uhud karena 43 pemanah Nabi terbunuh, ya kemudian 50 pemanah Nabi terbunuh, 43 di kancah peperangan, 7-nya di atas gunung pemanah. Ini kisahnya panjang tapi jelas terbunuh, pasukan muslimin terpukul mundur. Maka pada saat itu Ubay bin Khalaf ini yang teriak-teriak kepada pasukan Quraisy, ayo kita habisin muslimin, bunuh saja mereka. Maka Nabi SAW bilang kepada Ali radhiyallahu anhu, berikan kepada saya sebuah lembing, tombak kecil gitu. Maka kata Ali, maka Nabi SAW mundur, kemudian melempar ke arah Ubay bin Khalaf. Nah Ubay bin Khalaf ini teman-teman dari kepala sampai kaki semuanya besi. Yang ada celah itu cuma di lehernya dia. Penyambung, pemisah antara topi besi yang dia pakai dengan baju besinya. Itu ada cedak kecil sekali. Itu yang bisa ditebas kalau mau dibunuh dia. Selebihnya semua besi, gak mungkin bisa. Dengan bola matanya saja. Maka Nabi SAW melempar lembing itu. Subhanallah kena dan menggores ya sedikit bagian leher yang terbuka itu. Kata Ali radhiyallahu anhu, Nabi SAW mundur dan melempar lombing tersebut saking kuatnya sampai kami semua terpental. Lalu kemudian jatuhlah Ubay ibn Khalaf ini. Begitu dia jatuh, dia mengatakan, sungguh Muhammad telah membunuhku. Orang-orang sekitarnya datang. Kemudian melihat, gak ada apa-apa, cuma luka sedikit. Dia bilang, kalau Muhammad meludahi saya sekarang mungkin saya akan mati. Ringkas cerita dia pulang ke Mekah, subhanallah betul-betul dia sakit gara-gara sobekan kecil itu. Dan membusuk, akhirnya dia meninggal gara-gara itu. Lalu kata Nabi SAW, sungguh murka Allah memuncak dengan seseorang yang telah dibunuh oleh nabinya. Nah ini satu-satunya orang yang Nabi bunuh nih, Ubay bin Khalaf. Itu pun bunuhnya bukan secara langsung, tapi tadi seperti saya ceritakan. Nah Ubay bin Khalaf ini kita kembali ke kisah kita tadi, bersahabat sama Uqbah bin Abi Mu'aid. Maka waktu dia dengar Uqbah syahadat, dia bilang, hai Uqbah, kau sudah masuk ke agama Muhammad? Dia bilang, dia sahabat saya, dia ajak saya, katanya kebaikan. Kata Ubay bin Khalaf ini kebetulan dia punya persahabatan juga sama Uqbah dan dia punya bisnis besar sama Uqbah ini. Maka dia bilang, kalau seandainya kau tidak keluar dari agama Muhammad, saya putuskan persahabatan dan saya putuskan juga bisnis kita. Maka kata dia, baiklah, saya akan kufur. Dia bilang tidak cukup, kau harus datang ucapkan perkataan kekufuranmu dengan Muhammad di depan orang-orang di dekat Ka'bah dan ludahi mukanya Muhammad. Maka apa yang terjadi? Uqbah lakukan. Dia pergi bertemu dengan Nabi, Nabi lagi tawaf di Ka'bah, kemudian dia datang, dia mengatakan, hai Muhammad,
sungguh saya keluar dari agamamu. Itu saya ucapkan hanya karena saya mau kamu menjadi tamu saya. Lalu dia ludahi muka Nabi SAW. Apa yang terjadi? Di saat itu, Jibril datang membawa firman Allah Subhanahu Wa Taala yang masyhur. Ayat ini teman-teman semua orang bisa baca tentunya ya. Ayat ini disebutkan dalam surah Al-Furqan. Surah nomor 25 ayat 27 sampai 29. Bunyinya ayat 27-nya wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah nanti orang zalim itu, siapa dia? Uqbah bin Abi Mu'aid. Ayat ini turun khusus buat dia. Nanti orang yang zalim itu kata Allah akan menggigit tangannya di hari kiamat nanti sambil dia mengatakan, sungguh ya coba seandainya dulu aku mengikuti tuntunan Rasul, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak keluar dari Islam sudah syahadat. Ayat 27, ayat 28-nya, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu saya enggak jadikan si fulan sebagai sahabat saya. Maksudnya Ubay bin Khalaf. Lalu Allah gambarkan di ayat 29-nya, laqad adallani anidz-dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Sungguh dia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan yang benar, dan ketahuilah syaitan itu sangat menipu manusia. Itu penyesalan. Uqbah bin Abi Mu'aid turun padanya ayat ini sementara dia masih hidup. Subhanallah. Tapi tidak bermanfaat bagi dia. Allah sudah cap dia akan menjadi orang yang kufur karena dia telah menghinakan Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya tentu banyak sekali ya. Seperti kasus penyesalan Fir'aun. Ya. Pada saat Fir'aun sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Laut Merah. Nanti setelah dia tenggelam, sudah mulai masuk air banyak di mulutnya, baru dia mengatakan, amantu billadzi amana bihi banu Israel. Saya telah beriman kepada Tuhan yang telah diimani oleh Bani Israel. Allah gambarkan dalam Al-Quran itu ya. Dalam surah Yunus, surah nomor 10. Itu Allah gambarkan tentang bagaimana keadaan Fir'aun. Di ayat 90-nya. Sampai 92. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra fa'adbahum Fir'aunu wujunudu wa bagyan wa adwa. Dan kami lewatkan Bani Israel bersama Musa dari Laut Merah. Lalu Fir'aun datang ingin menindas mereka dengan bala tentaranya. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Dan pada saat sudah ditenggelamkan, Allah selamatkan Bani Israel sama Nabi Musa. Fir'aun datang di tengah-tengah laut, lalu Allah turunkan air itu. Pada saat dia sudah mulai tenggelam, maka dia mengatakan, aku beriman kepada yang telah diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Lalu ayat 91-nya Allah mengatakan, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau mau beriman, setelah dulu sebelumnya kau buat kerusakan, ya, dan kau termasuk orang-orang yang buat kerusakan. Ayat 93-nya ini mukjizat yang luar biasa. Sampai hari ini teman-teman masih bisa lihat mukjizat itu. Detik ini pun atau setelah bubar ini pun teman-teman ketik di Google bisa lihat mukjizat ini. Allah bilang, Al-yawm fal-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Hari ini kami selamatkan badanmu. Badan itu maksudnya dari rambut sampai kaki, kuku kaki. Kami selamatkan semua agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tapi sayang sekali banyak manusia lalai dari ayat-ayat kami. Subhanallah, saya bilang tadi kalau teman-teman pulang, kalau teman-teman ketik di Google saja mumi Fir'aun atau peninggalan Fir'aun kelihatan semua. Dan sampai sekarang masih bisa nampak mukanya cuma menggeriput saja. 3.000 tahun yang lalu ini ceritanya. Allah sudah gambarkan. Dan saya pernah bimbing umrah dengan travel kami. Umrah plus Mesir, kami ke Mesir. Dan saya masuk ke museumnya itu. Bersama jemaah, ada satu jemaah tanya, Ustaz ini Fir'aun itu yang mengaku Tuhan. Saya bilang iya. Allah kekalkan sekarang. Dan ini Allah benarkan dalam surah Yunus. Tapi penyesalan dia sudah tidak ada gunanya lagi. Nanti dia akan menyesal sekali. Dan kata Nabi SAW, Jibril berkata kepadaku, hai Muhammad, andai saja kau lihat bagaimana saya memenuhkan mulutnya Fir'aun dengan pasirnya atau tanahnya Laut Merah, agar dia tidak mengatakan, ya Tuhanku ampunilah aku. Karena jangan sampai dia kena rahmatnya Allah. Jibril pun tidak ingin dia beriman. Jadi penyesalan yang luar biasa, tapi tidak ada manfaatnya.